Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, anggota kami terdiri dari Niki, Kelly, Fiona, Mona, Selin, dan Shakira. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan manusia bekerja. Selamat menyaksikan! Enak sekali spaghetti ini. Tapi setelah aku pikir-pikir, kemana ya spaghetti yang aku makan? Jangan-jangan terus berada di dalam perutku. Kok bisa ya nggak membusuk sama sekali? Apa jangan-jangan di perutku ada black hole? Hei anak, jangan khawatir. Aku tidak akan berada selamanya di dalam perutmu tahu. Bagaimana bisa? Akan aku jelaskan bagaimana perjalanan aku dalam tubuhmu. Proses ini dinamakan dengan pencernaan makanan. Proses ini akan meliputi banyak organ loh, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Selain itu, ada juga organ yang membantu sistem pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Ayo siap-siap, karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Sekarang kita sampai di pemberhentian pertama, yaitu mulut. Halo, nama aku Mulut. Aku berperan banyak loh dalam mencerna makanan yang kalian makan. Di dalam aku, terjadi dua proses, yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. Proses kimiawi berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa yang dilakukan oleh enzim amilase. Sedangkan, proses mekanik dilakukan oleh gigi yang mengunyah makanan sehingga lebih mudah untuk ditelan. Wah, bagaimana makanan bisa ditelan? Kelenjar saliva atau kita kenal sebagai air liur yang membantu dalam proses penelanan makanan. Air liur akan melumasi makanan sehingga makanan jadi lunak dan membentuk bola kecil bernama bolus yang nantinya kita telan. Apakah air liur ada fungsi lainnya? Tentu saja ada. Air liur menjalankan proteksi, merangsang taste buds, dan membantu mencerna makanan karena mengandung enzim amilase loh. Wah, keren sekali. Air liur kita bisa menghasilkan enzim. Selanjutnya, kita akan kemana? Sekarang kita akan pergi ke kerongkongan. Apa yang terjadi di dalam sini? Selamat datang di kerongkongan, di mana proses penelanan makanan terjadi. Pada kerongkongan, proses menelan dibagi menjadi 3, yaitu fase oral, fase faringeal, dan fase esofageal. Di dalam sini terjadi gerakan yang disebut sebagai gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik dibantu oleh otot polos untuk mendorong bolus agar dapat diterima oleh lambung. Wah, bagaimana cara makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan? Padahal aku juga bisa bernafas lewat mulut. Nah, udara dan makanan memiliki saluran yang berbeda. Udara melewati tenggorokan, sedangkan makanan melewati kerongkongan. Katup epiglotis lah yang membuka tutup kedua jalur tersebut. Epiglotis? Apa itu? Epiglotis adalah tulang rawan di belakang lidah dan di depan laring. Epiglotis ini yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke tenggorokan. Wah, keren sekali. Sekarang kita akan kemana? Di sini aku didorong-dorong. Selanjutnya, kita akan pergi ke lambung. Akhirnya kita sampai di lambung. Ih, aneh sekali di sini. Dindingnya sangat aneh. Hai, aku lambung. Dindingku tidak aneh. Dinding ini terbuat dari susunan otot polos yang tersusun secara longitudinal. Aku bertugas untuk menampung sementara bolus, sekresi asam klorida,
pepsin, hormon gastrin, dan thymus. Wah, keren sekali ternyata. Di dalam aku terdapat banyak proses kimiawi loh. Di sini ada enzim HCl, pepsin, dan renin. Enzim HCl berfungsi untuk melawan virus atau bakteri yang masuk dan memecah protein dalam makanan. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Terakhir, renin berfungsi untuk mengendapkan kaseinogen menjadi kasein. Banyak sekali proses yang terjadi di sini. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Selanjutnya, kita akan ke usus halus. Apa yang terjadi di sini? Halo, kami satu keluarga yang disebut sebagai usus halus. Dan kami terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Kami melakukan pencernaan kimiawi dari 4 biomolekul, yakni karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kemudian kami menyerap zat-zat makanan tersebut dan mengubahnya menjadi energi, supaya kamu bisa beraktivitas dan bermain lagi. Wah, berarti kalian saudara dong. Tapi apa yang membedakan kalian ya? Halo, aku duodenum, merupakan anak pertama atau pintu masuk untuk makanan kamu. Aku di sini berperan dalam melanjutkan proses pemecahan makanan dari lambung kamu agar adik-adik dapat mencerna makanannya lebih mudah. Walau aku merupakan anak pertama, tapi ukuranku paling kecil di antara saudara-saudaraku. Halo, aku jejunum. Aku merupakan anak tengah di antara duodenum dan ileum. Aku di sini berperan dalam membantu duodenum pemecahan makanan, sekaligus membantu ileum dalam penyerapan makanan. Penyerapan makanan ini dibantu oleh fili dan enzim-enzim seperti enterokinase untuk mengaktifkan tripsinogen, disakaridase untuk mencerna maltosa, dan aminopeptidase untuk mencerna peptida. Halo, aku si bungsu ileum. Aku adalah pintu keluar dari keluarga usus halus. Aku juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan menyalurkannya kepada aliran darah. Aku juga mempunyai teman lainnya loh, yaitu pankreas dan hati. Mereka tidak bisa hadir berbicara di sini, jadi aku akan mewakilkan mereka. Pankreas bertugas untuk mensekresikan enzim amilase, lipase, dan proteolitik yang nantinya membantu proses pencernaan makanan di usus halus. Sedangkan temanku hati bertugas untuk membuang sampah hasil metabolisme dan melakukan proses metabolisme pada makanan yang tadi. Kamu memiliki banyak teman ya usus halus, tapi aku mulai pusing dengan semua sistem yang rumit ini. Jangan khawatir, kita akan segera selesai. Selanjutnya, kita akan pergi ke usus besar. Panjang sekali ya proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam keluarga usus halus. Sekarang apa yang terjadi di sini? Selamat datang di usus besar. Di dalam sini hanya terjadi penyerapan air dan sisa makanan. Sisa makanan akan didorong dengan gerakan peristaltik, maju, mundur, dan mass movement. Lalu setelah diserap airnya, bolus tadi berubah menjadi kotoran dan akan melalui proses pemusukan oleh bakteri E. coli. Kotoran ini terdiri dari zat-zat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Jadi, makanan yang aku makan sekarang berubah ya menjadi kotoran. Iya, begitulah nasib kami. Wah, ternyata organ-organ tubuh aku keren banget. Semuanya punya fungsinya masing-masing sampai akhirnya makanan yang aku makan bisa jadi energi. Aduh, tiba-tiba perutku sakit nih. Wah, kamu akan defekasi. Cepat ke toilet, aku udah gak tahan.